Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya JP Nugraha. Saya mahasiswa RPL 2 Stikismi. Di sini saya akan mempraktekkan pengkajian agregat komunitas. Pengkajian agregat komunitas itu sendiri adalah pengumpulan data dari berbagai komunitas untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang suatu fenomena atau masalah kesehatan yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, metode pengajian ini digunakan yaitu dengan wawancara. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya JP Nugraha. Nah, apakah Ibu benar dengan Ibu RW 04 Kampung Pamoyanan? Iya betul Pak. Nah, kalau boleh tahu Ibu namanya Ibu siapa? Ibu Erna. Baik Bu, tujuan datang saya ke sini adalah untuk melakukan pengkajian dengan metode wawancara ya Bu ya, terkait dengan kondisi di lingkungan dan masalah-masalah kesehatan yang di sini. Nah, sesuai data dari Dinas Kesehatan bahwa wilayah alamat rentan sekali terkena penyakit stunting ya pada balita. Nah, apakah Ibu pernah mendengar tentang penyakit stunting tersebut? Iya pernah Pak. Oh baik ya Bu ya. Pengkajian ini dilakukan selama 15 menit ya Bu ya. Selama 15 menit. Tempatnya mau di mana Bu? Boleh di sini saja. Boleh. Topik di sini saya melakukan wawancara ya Bu ya, pengkajian terkait tentang masalah yang ada di lingkungan ini. Nah, bagaimana, apakah Ibu bersedia? Boleh, bersedia Pak. Oh iya, baik kalau sudah bersedia ya Bu. Nah, Ibu yang pernah Ibu kan sudah lama ya tinggal di wilayah ini. Kalau boleh tahu terkait dengan sejarah sejarah tempat ini gimana Bu? Kenapa sih wilayah ini disebut Kampung Pamoyanan? Nah, barangkali Ibu tahulah sejarah tentang wilayah ini gimana? Oh iya, setahu saya jadi gini ya Pak ya. Dulu kan ini disebut wilayah Pamoyanan karena dulunya tempat berjemurnya badak putih itu. Kalau berjemur itu kan dalam bahasa Sunda, kalau di sini kan ya moyan gitu. Jemur itu moyan ya. Betul. Jadi tempat berjemur itu Pamoyanan gitu Bu Pak. Di kampung ini dari sejak itu kampung ini dinamakan Kampung Pamoyanan gitu Pak. Oh begitu ya Bu ya, menarik ya Bu ya. Terus Ibu tahu nggak luas wilayah Kampung Pamoyanan ini kira-kira berapa? Luas wilayahnya kisaran 5 km persegi Pak. Nah di sini saya akan mengkaji tentang stunting ya Bu ya. Batasan wilayah itu desa apa ya Bu ya? Kalau perbatasan wilayahnya daerah utara berbatasan dengan desa Bojong Herang. Kalau daerah selatan dengan desa Sukamaju ya. Betul. Barat dengan desa Nagrak dan timur dengan desa Sayang Pak. Gitu ya. Baik ya Bu ya. Perbatasan wilayah ada 4 desa ya Bu ya, terkait dengan stunting itu. Nah, ditemukan stunting itu tahun berapa ya Bu ya? Tahun 2022 kalau nggak salah Pak. Oh 2002 ya. Ya, secara umum apakah ada peningkatan kasus dari tahun 2002 sampai 2024? Oh ada peningkatan. Ada peningkatan ya Bu ya. Nah sekarang terkait nilai dan keyakinan ya Bu ya, di sini ada keyakinan terkait dengan masalah kesehatan. Nah bertentangan misalnya pada ibu hamil itu tidak boleh makan ikan, terus balita itu tidak boleh makan yang lembut-lembut atau encer seperti itu. Nah bagaimana, apakah itu benar Bu atau ada? Ada Pak, ada yang seperti itu Pak, masih ada. Oh berarti keyakinan di wilayah ini seperti itu ya Bu ya? Iya Pak. Terus terkait dengan agama nih Bu ya, di sini mayoritas agamanya tuh masyarakat secara keseluruhan itu menganut agama apa Bu? Agama Islam. Oh agama Islam ya. Ada non Islam nggak Bu di sini? Ada non Islam, Kristen ada. Nah selanjutnya untuk penduduknya di sini secara umum
berapa jumlah penduduk yang ada di wilayah ini ya Bu ya? Jumlah penduduknya kisaran 476 jiwa Pak. Oh, 476 jiwa ya Bu ya. Nah, dari 476 jiwa itu ada berapa RT itu Bu? Di sini ada 15 RT Pak. Dari 15 RT itu ada dibagi berapa kakak ya Bu ya? 95 kakak. Oh, 95. Nah, sekarang dari 95 kakak itu dibagi ada berapa RW? Nah, di sini. 3 RW. Dari Oh, 3 RW ya. Iya, Baik ya Bu ya. Di sini saya akan membahas tentang stunting ya. Data keseluruhan balita itu ada berapa ya Bu ya di wilayah ini kira-kira? Kalau balita untuk saat ini ada 70 balita Pak. Dibandingkan antara laki-laki dan perempuan lebih banyak mana tuh Bu? Lebih banyak perempuan. Oh, lebih banyak perempuannya. Ya. Nah, tadi kan secara keseluruhan balita ada 70 ya Bu ya yang teridentifikasi oleh dinas tentang penyakit stunting. Nah, ada berapa balita ya Bu ya? Kalau yang terkena stunting itu ada 40 balita Pak. Oh, ada 40 ya Bu ya. Dari 40 apakah ada peningkatan atau penurunan Bu? Ada penurunan Pak. Ada penurunan ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, oh, kalau puskesmas dari sini gimana Bu? Dekat atau jauh Bu? Dekat Pak. Ada berapa tuh? Ada satu Pak yang dekat. Nah, kalau rumah sakit di sini terjangkau nggak ya Bu ya? Terjangkau. Terjangkau ya. Baik Bu, terkait dengan posyandu di sini, apakah posyandunya yang aktif memberikan pelayanan atau gimana Bu? Ada ya? Aktif, Pak. Oh, baik-baik. Nah, mereka memberikan pelayanan apa ya? Apakah ada ya untuk pelayanan kesehatan ibu hamil atau balita atau apa Bu? Ada Iya, nggak? Ada ya? Ada Pak. Aktif ya? Iya, aktif. Oh, aktif ya. Nah, kalau untuk posyandu lansia, pencegahan penyakit menular, apakah ada Bu? Kalau untuk itu belum ada Pak. Oh, belum aja. Iya. Kalau untuk ibu-ibu PKK dan Karang Taruna, apakah ada terbentuk itu Bu? Ada. Ada ya. Ya. Nah, misalkan program kerja ya bagaimana ya Bu ya? Apakah lancar atau gimana? Lancar ya. Nah, sekarang terkait ekonomi ya Bu ya. Maaf ya Bu ya. Nah, Ibu bertanya terkait ekonomi yang di sini ya Bu ya. Mata pencahariannya mayoritas masyarakat. Nah, itu sebagian apa ya Bu ya? Oh, kalau sebagian besar buruh pabrik sih Pak di sini. Ya. Oh iya ya. Terkait pendapatan rata-rata itu masyarakat berapa ya Bu ya? Apakah ya sesuai dengan UMR atau di atas di bawah 2 juta? Tergantung sih Pak. Kebanyakan emang ada sih, ada yang di bawah, ada yang di atas 2 juta gitu Pak. Tapi kebanyakan di atas 2 juta sih Pak. Oh, kebanyakan di atas 2 juta ya. Nah, kalau terkait keamanan, nah di sini kalau terkait keamanan, apakah ada program Siskamling atau Ronda ya Bu ya? Ada ya Bu ya? Ada. Itu apa terjadwal enggak atau gimana? Ada terjadwal Pak. Diatur secara rutin berarti ya? Iya. Terus di sini masyarakatnya beraktivitas menggunakan apa tuh Bu? Kebanyakan motor Pak. Oh, motor. Iya. Pernah ada apa? Gap kejadian gitu ya, kecelakaan karena menggunakan kendaraan bermotor atau gimana gitu di sini? Ada. Oh, ada ya Bu. Oke ya, baik. Terkait program kesehatan dari pemerintah untuk masyarakat, apakah sudah tersentuh mendapat pendapatan atau pembuatan BPJS itu Bu gimana? Kalau di wilayah ini alhamdulillah sudah ada semua. Oh, sudah ada ya. BPJS sudah ada. Kalau mengenai pencegahan stunting itu sendiri apakah sudah ada programnya Bu? Baru-baru ini baru ada Pak. Dulu-dulu sebelumnya belum. Untuk sekarang sudah mulai ada. Kemudian terkait dengan bahasa di sini itu menggunakan bahasa apa ya Bu ya? Di sini campuran Pak. Ada bahasa Indonesia, kadang emang bahasa Sunda yang lebih sering Pak. Kalau saya misalkan akan melakukan penyuluhan nih Bu ya, terus saya pakai bahasa Indonesia, apakah masyarakat akan mengerti dan paham ya Bu ya? Paham, mengerti pasti. Karena saya belum fasih bahasa Sunda Bu ya. Iya, bisa. Baik, paham ya Bu ya. Kalau ada informasi mengenai posyandu atau yang lainnya, bagaimana cara Ibu menyampaikan informasi ke masyarakat gitu Bu? Karena kebetulan kita ada grup WA ya untuk wilayah kita sendiri gitu. Jadi kita menyampaikan informasi lewat WA tersebut. Jadi
kan sekarang mah udah zamannya ya, punya satu kepala keluarga itu punya HP ya. gitu, ya. Nah, kalau misal nih ada hal darurat, misalkan kebakaran, apakah diumumkan lewat WA? Gimana tadi? Ya lewat WA juga, kalau nggak lewat pengumuman di masjid tuh gitu. Gitu. Nah, sekarang terkait pendidikan ya Bu ya, rata-rata secara umum di sini masyarakat berpendidikan lulusan apa tuh? Lulusan SMA ya Pak. Oh, SMA ya. Terus kalau Ibu yang memiliki balita, apakah SMA juga Bu? Ada yang SMA, ada yang campuran sih Pak. Oh, campuran ya. Nah, di sini apakah pernah ada penyuluhan terkait tentang kesehatan Ibu? Pernah Pak. Oh, seperti apa tuh Bu? Penyuluhan tentang penyakit DBD itu kan suka lagi musim-musimnya ya. DBD itu kayak sanitasi lingkungan gitu, penyakit hipertensi juga ada Pak. Kalau stunting apakah sudah ada? Belum ada Pak. Oh, belum ya Bu ya. Baik. Nah, terakhir ya Bu ya. Di sini apakah ada reaksi gak Bu ya, seperti tempat berkumpulnya masyarakat, seperti anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak selalu berkumpul di tempat tersebut, ada nggak Bu? Ada Pak. Di sini ada lapangan kayak lapangan olahraga gitu Pak. Taman juga. Kalau misalkan tiap minggu juga kadang anak-anak berkumpul di situ pada olahraga gitu Pak. Ada ya Bu ya. Nah, oh ya Bu, bagus kalau begitu ya Bu. Nah, alhamdulillah ya, cukup terkait wawancara ini ya Bu ya, sudah banyak yang saya tanyakan ke Ibu dan banyak sekali informasi tentang masyarakat wilayah Pamoyanan ini. Saya simpulkan ya Bu ya, bahwa di sini tuh pertama kali temukan stunting ya Bu ya pada tahun 2022, dan belum ada juga penyuluhan kesehatan tentang stunting itu sendiri. Nah, begitu juga Bu, ini terjadi bekal bagi kami untuk melakukan evaluasi kedepannya akan melakukan kegiatan apa ya buat terkait tentang terakhir ya Bu ya. Di sini apakah ada reaksi gak Bu ya, seperti tempat berkumpulnya masyarakat, seperti anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak selalu berkumpul di tempat tersebut, ada nggak Bu? Ada Pak. Di sini ada lapangan kayak lapangan olahraga gitu Pak. Taman juga. Kalau misalkan tiap minggu juga kadang anak-anak berkumpul di situ pada olahraga gitu Pak. Ada ya Bu ya. Nah, oh ya Bu, bagus kalau begitu ya Bu. Nah, alhamdulillah ya, cukup terkait wawancara ini ya Bu ya, sudah banyak yang saya tanyakan ke Ibu dan banyak sekali informasi tentang masyarakat wilayah Pamoyanan ini. Saya simpulkan ya Bu ya, bahwa di sini tuh pertama kali temukan stunting ya Bu ya pada tahun 2022, dan belum ada juga penyuluhan kesehatan tentang stunting itu sendiri. Nah, begitu juga Bu, ini terjadi bekal bagi kami untuk melakukan evaluasi kedepannya akan melakukan kegiatan apa ya buat terkait tentang stunting itu. Untuk lebih lanjutnya ya saya akan balik lagi ke sini ya Bu ya, untuk meminta data secara tertulis terkait nama-nama balita yang terkena stunting itu ya. Bagaimana, apakah Ibu berkenan Bu? Ya boleh Pak. Oh, kalau boleh saya datang lagi kapan ya Bu ya? Hari Minggu juga bisa. Oh, kira-kira jam berapa Bu? Jam 10 aja. Oh, jam 10 ya Bu ya. Oke, saya nanti saya rasa cukup ya Bu ya pertemuan kali ini. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Ya, baik ya Bu ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengkajian Agritech Komunitas, dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.